Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kuasa atau wewenang memegang peranan penting dalam hidup manusia. Seseorang tidak dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu di luar kewenangannya. Jika itu terjadi, maka akan ada banyak tuduhan yang akan dialamatkan kepadanya. Dalam Injil hari ini, para imam dan tua-tua Israel mempertanyakan kuasa atau wewenang yang digunakan Yesus untuk melakukan berbagai tindakan. Mereka mempertanyakan dari mana kuasa dan wewenang Yesus membersihkan bait Allah dari sifat perdagangannya dengan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Peristiwa pengusiran itu diceritakan sebelum perikop Injil hari ini. Para imam dan para pemimpin agama itu sebenarnya mempertanyakan tentang siapakah yang mengangkat Yesus memiliki otoritas di dalam agama Yahudi. Bagi mereka, jelas sekali Yesus tidak punya otoritas. Dia tidak diangkat secara resmi. Tidak ada pemimpin agama Yahudi yang mengangkat dia. Tidak ada golongan Yahudi yang menjadikan dia pemimpin. Tidak ada jalur resmi yang mengorbitkan Yesus. Yesus tidak mempunyai jalur manusia yang memberikan dia otoritas. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan lain. Yesus bertanya tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dari manakah otoritas pelayanannya? Dari manakah haknya untuk membaptis orang? Dari manakah haknya untuk bersuara yang berotoritas bagi orang-orang Israel? Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa kuasa dan otoritas di dalam khotbah Yohanes Pembaptis itu ada. Dari mana itu? Pasti dari Allah sendiri. Maka Yesus sebenarnya sedang menyatakan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya adalah sama dengan kuasa dan otoritas Yohanes Pembaptis, yakni diberikan oleh Allah sendiri. Yesus tidak perlu tunduk kepada otoritas duniawi, karena yang memberikan otoritas kepada dia lebih besar dari dunia ini. Yohanes Pembaptis jelas tidak diakui oleh imam-imam dan para pemimpin di bait suci. Tetapi hal itu tidak mencegah dia untuk mempunyai banyak pendengar dan tidak membatalkan kuasa berkhotbahnya yang sangat besar.
Dia berkhotbah di padang gurun dan seluruh bangsa datang kepada dia. Para imam dan tua-tua dan juga pemimpin-pemimpin agama semua berkhotbah di tempat yang resmi dan mendapatkan pengakuan secara resmi, tetapi tidak memiliki kuasa sama sekali. Yohanes Pembaptis diakui oleh kuasa ilahi, dan kuasa yang diberikan Allah itu sedemikian besar. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Tidak ada yang dapat mencegahnya. Yohanes Pembaptis berkuasa karena Tuhan memberikan dia kuasa, bukan karena pengakuan pemimpin-pemimpin Yahudi. Yesus ingin agar mereka, yakni para imam dan para tua-tua bangsa itu, menyimpulkan sendiri dari jawaban mereka tentang baptisan Yohanes. Jika mereka mengatakan bahwa baptisan Yohanes dari Allah, sederhananya, mengapa kamu tidak percaya? Kalau mereka mengatakan bahwa baptisan Yohanes dari manusia, maka mereka juga harus pandai-pandai melihat perbedaan mendasar antara Yesus dan Yohanes. Salah satunya ialah mukjizat. Yesus membuat sekian banyak mukjizat dan tanda, sedangkan Yohanes tidak. Dari sisi ini bisa dilihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Hal ini tidak diragukan lagi. Mendengar pertanyaan Yesus, para imam dan tua-tua itu yang takut kepada orang banyak menjawab bahwa mereka tidak tahu. Imam-imam dan tua-tua itu lebih takut otoritas orang banyak. Mereka takut kepada orang banyak, tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan, Sang Pemberi otoritas tersebut. Mereka menjawab tanpa ada perasaan takut akan Tuhan sama sekali. Mereka menjawab tidak tahu, hanya karena takut orang banyak. Karena jawaban yang sangat munafik dan tidak bertanggung jawab itu, maka Yesus menolak menjawab mereka. Yesus tidak perlu menjawab orang-orang seperti para imam dan tua-tua itu. Mereka tidak berhak mendapatkan jawaban Yesus. Mereka tidak layak untuk menjadi murid kebenaran karena mereka tidak peduli kebenaran. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita kadang meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kita kadang masih mencari kuasa lain untuk membenarkan tindakan dan perkataan kita, atau mencari kuasa lain yang kepadanya kita bersandar. Kita memang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita, tetapi dalam praksisnya kita punya Tuhan lain. Kita kadang secara tidak sadar menjadi ateis praksis, tidak melibatkan Yesus dalam kehidupan setiap hari, dan tampaknya tidak beragama. Kita lebih percaya Tuhan-Tuhan lain,
yang mengisi hidup kita. Kita mengasihkan diri dengan pekerjaan, lupa pada Tuhan. Kita asik dengan hobi, lupa pada Tuhan. Hidup kita percayakan kepada kuasa duniawi yang hanya bersifat sementara, yang sebenarnya bisa hilang serta musnah kapan saja. Yesus mengajak kita untuk kembali sadar akan kehidupan beriman kita selama ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Allah? Yesus mengajak kita menempatkan Dia di atas segala-galanya dan percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencana Allah.